Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Saya akan membagikan refleksi singkat dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-45. Di sini dikatakan judulnya adalah pohon dan buahnya. Demikian bunyi ayat yang ke-43. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang baik, yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Ayat yang ke-45 terakhir, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, benarkah kata-kata yang kasar timbul daripada hati? Ya, benarkah perkataan yang kasar timbul daripada hati seseorang dan itu tidak melukai? Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita mendengar istilah dan perkataan yang mengatakan dia ngomongnya kasar, orang ini ngomongnya kasar tetapi hatinya baik. Tetapi sebenarnya kita harus mengerti bahwa seringkali kita tertipu oleh nurani kita sendiri. Kita berlindung di bawah kebohongan perkataan yang sebenarnya kita bilang tegas. Padahal tegas itu mengandung kekudusan, ya, berbeda dengan kasar yang menimbulkan luka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tegas mengatakan bahwa yang diperkatakan, ya, karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Jadi kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita, menginspirasi kehidupan kita, saudara, untuk sebagai orang percaya kita jangan berlindung di bawah naungan dan siasat iblis. Yang sebenarnya kita mengandalkan keegoisan kita, kita katakan saya tegas. Tetapi itu bukan ketegasan. Itu kasar yang meninggalkan luka pada orang yang kita perkatakan atau perkataan kita kepada orang lain itu. Karena tegas di sini mengandung kekudusan, ya, untuk membangun orang lain, dan orang lain itu jauh lebih bagus. Karena apa? Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Saudara-saudaraku, seringkali kita tertipu, kita terlena, kita terbuai, ya, dengan perkataan yang membuat kita sebenarnya, kalau ngomong jujur, sebenarnya itu melukai, ya. Karena apa? Saya ulang sekali lagi bahwa ketegasan mengandung kekudusan, ya. Orientasinya adalah kekudusan, teguran yang nyata, lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Tetapi kasar menimbulkan luka yang tersimpan di hati. Dan itu sebenarnya kita koreksi diri kita. Yang kita kasar terhadap orang lain itu sebenarnya itu keluar dari hati kita. Hati kita ada apa? Itu menjadi pertanyaan retorika yang kita harus renungkan dan tidak perlu dijawab. Saudara-saudaraku, mari kita renungkan firman Tuhan ini dalam hati dan kehidupan kita. Karena apa? Dikatakan bahwa pohon dan buahnya, ya. Saudara dan saya sebagai pohon yang harus menghasilkan buah yang baik, yaitu perkataan. Dari perkataan mulut kita itu harus
menjadi bukan menjadi luka ya, tetapi menjadi obat yang baik, yang memulihkan, menyembuhkan orang lain. Bukan perkataan kita menjadi luka, bukan menorehkan luka kepada orang lain yang pada akhirnya orang itu sakit hati, ya, kepahitan, merasa tersakiti, yang orientasinya kepada kepahitan dan kebencian. Sebenarnya iblis dengan diam-diam ya melucuti kita dengan benih-benih kepahitan dan kebencian itu sendiri. Tetapi ingat, kita harus cerdik, berhikmat dalam melihat semuanya itu. Karena seringkali kita bilang orangnya tegas, tetapi bukan tegas, itu kasar. Sehingga pada akhirnya ya dari kasar itu menimbulkan luka, meninggalkan luka. Tapi kalau tegas ya untuk yang baik, itu adalah sesuatu yang berkenan kepada Allah. Biarlah renungan singkat ini meneguhkan kita, mengajarkan kita, ya, memperbaiki kelakuan kita dan menyatakan kesalahan kita, bahkan mendidik kita untuk kita terbiasa hidup dalam terang firman Allah. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Shalom.